Pemirsa, selamat pagi Indonesia, kembali menyapa Anda kali ini bersama saya Tantri Murdopo. Jumlah penduduk yang padat dapat berpengaruh terhadap jumlah sampah yang dihasilkan. Tidak hanya mempengaruhi angka volume sampah, tapi juga jenis dan karakteristik sampah pun akan semakin beragam. Hal ini tentunya dapat mengancam kelestarian lingkungan, terlebih pada jenis sampah yang sulit untuk diurai. Perlu adanya peningkatan kesadaran terhadap sampah yang dihasilkan serta kepedulian terhadap lingkungan bagi warga yang mungkin belum sadar akan ancaman tumpukan sampah yang kini semakin menggunung yang tentunya sangat berdampak pada keberlangsungan hidup ke depannya. Pengelolaan sampah yang baik di level individu maupun tingkat rumah tangga memiliki peran penting dalam membantu mengatasi masalah sampah di Indonesia. Dan kali ini untuk membahas lebih lanjut mengenai sampah serta pengelolaannya, sudah hadir bersama dengan kami di studio Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Rosa Vivin Ratnawati, SHMSC. Selamat pagi Bu Dirjen. Selamat pagi Mbak Tantri. Apa kabar Bu? Kita selalu bertanya kabar karena selama pandemi ini itu hal yang sangat penting ya Bu. Betul, yang penting sehat ya. Yang penting sehat. Nah, berbicara mengenai kata sehat Bu Dirjen, kalau kita kaitkan dengan sampah, apakah kita sudah sehat Bu Dirjen? Karena permasalahannya setiap kali kok banyak kalimat negara Indonesia darurat sampah. Nah, tanpa menakut-nakuti pemirsa sebetulnya Bu Dirjen, seberapa daruratnya? Iya, saya boleh menyampaikan bahwa sebetulnya tidak dalam kondisi darurat. Ya, kalau kita lihat berdasarkan laporan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, itu sampah di seluruh Indonesia yang terkelola itu kurang lebih 60%. Terkelola itu artinya sudah dikurangi dan sudah ditangani. Tapi memang 40% masih belum terkelola. Dan mungkin kalimat darurat itu bukan untuk general Indonesia. Tapi ada beberapa daerah yang kasuistis yang sering kita dengar bahwa ada TPA-nya, open dumping, terbuka atau TPA liar dan sebagainya. Tapi overall Indonesia menuju Indonesia Bersih 2025 kayaknya kita optimis. Terima kasih sudah memberikan jawaban yang positif sehingga saya juga lega mendengar itu Ibu Dirjen. Karena kalau kita bicara mengenai sampah itu yang top of the topnya memang masih sampah plastik ya Bu Dirjen? Sampah plastik iya, karena memang juga yang jadi isu misalnya marine litter di fora internasional itu sampah plastik. Walaupun sampah yang lain juga masih perlu ditangani juga. Sebetulnya lebih kemana sih Bu? Karena inovasi penggunaan atau pengolahan plastiknya atau lebih kepada cara pakai dan buangnya? Ya, kita ini kan masyarakat semakin modern, semakin maju, kita pengen praktis. Ya. Kita beli makanan secara online, dibungkusnya pakai plastik. Makanan bawa siap saji, cepat saji, pakai plastik. Dan persepsinya plastik sama dengan praktis gitu ya? Iya, praktis. Nah, oleh karena itu memang hal tersebut, plastik itu sebetulnya kalau kita kelola dengan baik, dia bisa digunakan. Tapi persoalannya juga budaya memilah sampah dari rumah itu juga belum merata di seluruh Indonesia. Padahal kalau misalnya seperti sampah plastik, sampah kertas itu dipilah dengan baik, dia masih bisa digunakan lagi tingkat recycle. Walaupun ada juga gerakan-gerakan yang memang kita juga mau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tapi ini kan berarti kebijakan mengenai sampah plastik ini kan sebenarnya sudah banyak kan Bu, evaluasinya seperti apa? Ya, berdasarkan evaluasi yang pertama, kalau untuk inisiatif lokal, sudah ada 2 provinsi, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, mereka melarang penggunaan plastik sekali pakai. Ya. Kemudian juga ada sekitar 40 kabupaten kota juga membatasi penggunaan kantong plastik belanja sekali pakai. Kresek ya. Nah, itu sudah lumayan. Itu mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Ya. Sampai berapa persen itu ya Bu? Seperti Banjarmasin saya kasih contoh, dia sudah dari tahun 2006 Banjarmasin 2006, iya betul, mengurangi penggunaan sampah plastik. 2016. Nah, itu terkurangi sekitar sebulannya itu 11 juta lembar plastik sekali pakai sebulannya untuk dikurangi dibuang ke TPA. Wah, hebat. Jadi memang kalau menurut saya pengurangan yang sekali pakai itu harus ya.
Tapi juga kebijakan yang lain kita juga dorong. Jadi kan masih ada penggunaan plastik-plastik yang tapi kita dorong untuk yang recyclable, ya, bisa di-recycle. Nah itu kita sekarang dorong bank sampah berdiri di seluruh Indonesia. Hasil evaluasinya adalah sekarang ada 11.850 bank sampah seluruh Indonesia dengan omset 58 miliar. Ya, persoalannya itu ya, persoalannya Indonesia itu adalah ketika sudah memilah, kemudian ditaruh di depan rumah, dicampur lagi kan. Nah, oleh karena itu sekarang pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong untuk dibangunnya bank sampah sebagai salah satu alternatif sampah setelah dipilah dari rumah, kemudian dibawa ke bank sampah bisa dibeli dan itu juga meningkatkan perekonomian rakyat. Karena memang kata kuncinya di daur ulang ya. Daur ulang. Bu Dirjen, betul, ya. Betul. Sudah sampai seberapa jauh sih kalau kita berbicara mengenai daur ulang di Indonesia ini, Bu? Ya, tingkat daur ulang di Indonesia masih rendah, Mbak. Jadi masih sekitar 11-12%. Jadi kita harus lebih dari jumlah sampah. Sampah itu ada 67,8 juta ton per tahun. Tingkat recycle-nya itu masih 12%. Dari situ, dari jumlah itu. Kenapa tingkat recycle-nya masih rendah? Karena belum pilah sampah dari rumah. Nanti kita akan bincang lebih lanjut, Bu Dirjen, termasuk juga apa bagian dari daur ulang dan inovasi-inovasi seperti apa sih sebetulnya yang bisa kita jalankan di negara kita tercinta ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, dalam hal penanganan sampah di Indonesia, kata kuncinya adalah daur ulang dan juga inovasi. Dan salah satunya yang sudah menjalankan hal tersebut adalah Sinarmas Group melalui Asia Pulp and Paper. Dan sudah hadir bersama dengan kita di sini adalah Direktur APP Sinarmas, Bapak Suhendra Wiryadinata. Pak Hendra, apa kabar? Puji Tuhan. Kabar baik pasti, sehat itu yang penting. Ini Bu Dirjen selalu menantang setiap pribadi maupun juga kelompok atau perusahaan untuk bisa bersama-sama mengentaskan masalah sampah ini. Dan kata kuncinya harus ada inovasi, harus bisa daur ulang, harus bisa memberikan solusi. Itu ya Bu Dirjen. Nah, apa kemudian jawaban tantangan itu, Pak Suhendra? Terima kasih Mbak Tantri. Izin Bu Dirjen. Ya, silakan. Saat ini bukan hanya Indonesia tentunya, tapi dunia menghadapi yang namanya kita sebut krisis sampah plastik. Izin mengutip data dari World Economic Forum di tahun 2020. Mengatakan bahwa diperkirakan akan ada 460 juta metrik ton sampah di tahun 2030. Bahkan di tahun 2040 diperkirakan ada 29 juta metrik ton sampah di laut. Artinya itu angka 3 kali lipat dari keadaan tahun ini. Nah, kita ketahui sampah plastik terurai sangat sulit ya Bu Dirjen. 10 hingga 1000 tahun tergantung jenis plastiknya. Tentunya pelaku industri juga tertantang untuk mengurangi pemakaian plastik. Beberapa industri beberapa tahun yang lalu mulai memproduksi yang disebut dengan paper cup atau disposable cup. Namun itu belum menyelesaikan masalah karena masih mengandung plastik untuk menahan airnya. Ini yang menjadi tantangan bagi kami. Kami salah satu industri pulp dan kertas yang terbesar di dunia, bahkan Bu Dirjen. Kami berinovasi bagaimana menciptakan kertas kemasan untuk makanan dan minuman yang bebas plastik. Nah, ini menarik. Jadi seperti plastik, apa itu Pak plastik Suhendra? Free, kemudian recyclable yang tadi Mbak Tantri bilang bisa dipakai kembali, biodegradable, artinya bisa terurai, dan compostable. Nah, produk ini sudah kami luncurkan, sudah diterima baik di lokal maupun di internasional. Mereknya Foodpack Bio Natura. Foodpack Bio Natura. Jadi saya bisa minum langsung dari situ? Bisa. Sudah food grade berarti gitu ya Pak? Sangat food grade. Jadi plastic free, recyclable, biodegradable, dan compostable. Ini seperti yang Pak Suhendra bawa ini ya? Iya, ini salah satu kolaborasi kami dengan Anomali Cafe. Jadi kertas kemasannya dari kami, lalu di-convert menjadi sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Jadi ini memang sudah food grade,
plastic free, recyclable, biodegradable, dan compostable. Ini berarti ada research yang panjang juga ya? Iya, Mas riset Hendra, yang panjang. Riset kami dimulai di 2015, terus lalu inovasi dilakukan terus-menerus. Setahun kemudian kami mulai komersialkan. Mulai dipasarkan di pasar Inggris. Malah keluar dulu ya? Keluar dulu, Mas Hendra? ya, di Inggris, lalu di beberapa negara Eropa dan Amerika. Dan puji Tuhan, puji syukur, diterima dengan baik, bahkan memperoleh beberapa penghargaan, baik di Eropa maupun di Amerika. Alasan penghargaan yang mereka berikan adalah pertama, bahan ini, kertas ini adalah kertas yang recyclable, yang bisa diurai kembali, biodegradable, dan bisa masuk ke microwave. Jadi memang benar-benar produk yang ramah lingkungan lah. Iya, ini Bu Didian sudah mengangguk-angguk terus. Saya nggak tahu nih arti anggukannya apa ini. Makanya kita tanya langsung nih Pak Suhendra. Apa ada catatan atau memang Ibu merasa ini salah satu tantangan yang terjawab gitu Bu? Terima kasih Pak Suhendra atas inisiatifnya ya untuk kemudian merancang kemasan yang memang tidak menggunakan plastik. Kami sangat menghargai atas upaya yang telah dilakukan oleh Sinarmas Group. Akan tetapi mungkin yang harus kemudian dilanjutkan adalah bagaimana menarik kembali kemasan-kemasan ini yang sudah dipakai untuk kemudian nanti di-recycle kembali. Jadi jangan sampai produk ini atau yang sudah bagus ini kemudian dibuang ke TPA, karena kan TPA kita udah penuh Pak, ya. Juga lahan juga susah dicari. Dan sekarang memang trennya adalah bagaimana kita bisa merecycle. Nah, oleh karena itu yang jelas saya mengapresiasi dan terima kasih untuk inisiatif ini. Tapi harus dilanjutkan dengan sistem bagaimana kemudian mengkolek semuanya ini. Nah, mungkin salah satunya Pak Suhendra bisa kita pikirkan bank sampah. Ya, jadi nanti diharapkan dari Sinarmas Group bisa bekerjasama dengan bank sampah atau meng-create bank sampah di daerah-daerah yang kemudian memang mungkin juga bantu untuk yang mengurangi sampah plastik tadi. Jadi bekerja dengan komunitas-komunitas gitu. Kira-kira gimana Pak Suhendra? Tentunya kami menyambut baik masukan dari Bu Dirjen. Kami akan tidak lanjuti kolaborasi dengan bank sampah, karena memang tantangan bagi kita saat ini adalah bagaimana collection, pengumpulan kembali dari sampah-sampah ini. Seperti yang kami sampaikan, ini kan bisa di-recycle, bisa dipakai kembali. Hanya tantangannya bagaimana mengkoleksi ini setelah pemakaian oleh masyarakat. Mungkin saya usul ya, kan ada beberapa kafe yang sudah menggunakan ini. Mungkin nanti Pak Suhendra di kafe-kafe yang menggunakan ini sudah ada Dropbox atau bentuk seperti itu untuk kemudian mengkolek pemisahan tempat sampahnya. Betul, mengkolek kembali untuk ini nanti digunakan kembali. Ini sudah berapa banyak sih Pak diproduksi? Kami awalnya memproduksi dengan kapasitas yang masih kecil, tapi saat ini kami melihat potensi yang besar. Iya Pak, bagus ini. Jadi kami sudah tambahkan kapasitas kami kurang lebih 60.000 metrik ton per tahun. Jadi ada salah satu fasilitas produksi kami, PT Indakiat Pulp and Paper Tbk di Serang. Kami sudah menyiapkan 60.000 metrik ton kapasitas per tahun. Ya. Dan kami peruntukan untuk market domestik, juga untuk market ekspor. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi karena saya senang sekali bisa melihat ada solusi di sini. Itu yang paling penting sebetulnya kalau kita berbicara mengenai penanggulangan sampah. Kami akan segera kembali sesaat lagi karena saya masih akan banyak pertanyaan untuk Pak Suhendra. Tetaplah di Metro TV. Pemirsa, salah satu solusi yang diberikan oleh Asia Pulp and Paper dan sudah ada Pak Suhendra di sini sebagai direkturnya adalah food pack atau kemasan seperti ini, makanan dan minuman. Ini dari kertas ya, Pak Suhendra, dengan berbagai inovasinya ini bisa didaur ulang, kemudian juga apalagi bisa terurai, mudah terurai, compostable, bisa menjadi kompos, dan plastik free. Plastik free. Ini makanan dan minuman berarti sudah BPOM ya Pak? Iya, tentunya BPOM. Ini bisa buat kuah ya Pak? Bisa. Ini pertanyaan, ini bisa, aja pertanyaan sebagai konsumsi. Bisa ya Pak? Bisa. Kuat gitu ketika saya membeli makanan panas sekalipun? Ini untuk kopi.
Ini salah satu kolaborasi dengan Anomali Cafe. Iya. Jadi kalau Mbak Tantri, Bu Dirjen ke Anomali Cafe akan menggunakan kemasan ini. Ya. Tapi ini eksklusif. Di mana saja sih produk ini digunakan, Pak? Cafe kemudian? Tentunya kalau di Eropa, beberapa institusi seperti penerbangan, kafe, restoran, sudah banyak kolaborasi. Di Indonesia sudah mulai. Menjadi tantangan bagi kita saat ini adalah produk kemasan makanan yang sehat ini. Kan harusnya menjangkau masyarakat luas. Ya, jangan terkesan eksklusif, Jangan Pak. terkesan eksklusif. Kesannya hanya untuk industri-industri yang kami juga mencoba yang polos, Bu, kertas yang tetap food pack, food grade kepada UKM-UKM atau industri makanan yang kelas menengah dan kecil. Betul. Karena mereka juga harus diedukasi bagaimana menggunakan kemasan yang sehat. Dia mahal nggak sih, Pak? Tentunya nggak terlalu mahal, Bu. Ya, tentunya memang lebih mahal sedikit dari kertas biasa ataupun kertas plastik. Tetapi kan untuk jangka panjang ini produk yang ramah lingkungan. Gitu loh. Betul, karena takutnya kalau UMKM juga nanti terbeban dengan biaya. Kami memproduksi yang unbrand, Bu, yang polos tentunya, tidak ada brand khusus. Harganya mudah-mudahan terjangkau. Ya. Yang paling penting saat ini adalah tantangan kita bagaimana mengedukasi baik pelaku-pelaku industrinya juga masyarakatnya. Gitu. Tapi berarti ini apakah semuanya sudah sejalan semua atau nanti Ibu takutnya ada missing link di hulu ke hilirnya gitu, Bu? Iya. Jadi memang ketika kita bicara pengelolaan sampah kan kita pasti bicara dari hulu ke hilir. Hulu itu adalah dari konsumen, individu kayak kita-kita, tapi juga dari produsen. Produsen itu aslinya dari industri ya kayak Pak Suhendra ini. Nah ini yang harus sama nih. Harus kompak lah. Harus kompak. Nah kalau masyarakat memang dia kalau memang menggunakan sesuatu dan kemudian menghasilkan sampah, dia pilah. Ya, kalau dari sisi masyarakat, dari kita sebagai masyarakat di rumah harus pilih-pilih. Tapi kalau dari industri, misalnya seperti Pak Suhendra ini bagus sekali karena sudah mengganti kemasan yang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran dengan bahan yang lain. Akan tetapi memang kembali lagi, setelah itu dipakai, dia harus dipilah. Nah, sehingga industri yang kemudian menciptakan produk dan dengan kemasannya, dia juga harus membuat satu mekanisme penarikannya gimana, collectionnya gimana. Kalau kami pemerintah concern soal itu, untuk apa? Karena kalau sudah dipilah, ditarik, bisa didaur ulang. Jadi yang penting kalau kami jaga jangan TPA-nya itu di jadi tempat buangan lagi lah gitu. Tapi saya yakin kalau ini kan kertas dia recyclable, jadi bisa dipakai lagi. Tapi itu menjadi tantangan juga ya, Pak Suhendra ya. Collecting sistemnya sejauh ini seperti apa, Pak Suhendra? Ya, ingin saya sampaikan begini, bahwa kalau kita ingin mengurangi pemakaian plastik, maka kita harus menyiapkan substitusinya, penggantinya. Kita tidak bisa meminta masyarakat jangan pakai, tetapi tidak ada penggantinya. Nah, kami dari industri tertantang untuk itu. Makanya inovasi yang kami lakukan menghasilkan produk-produk yang tadi kami sampaikan, recyclable, biodegradable dan sebagainya. Nah, menjadi PR buat kita sama-sama ya Bu ya, pemerintah, pelaku industri, masyarakat dan sebagainya. Edukasi masyarakat membudayakan bagaimana mengurangi penggunaan plastik dengan bahan pengganti yang lain tanpa mengurangi fungsinya. Ini yang penting. Nah, challenging ke depan, apakah kami berhenti hanya di sini? Enggak. Masih banyak kemasan plastik lain yang digunakan. Jadi akan ada inovasi lain ya, Pak? Iya. Flexible packaging menjadi challenging buat kita ke depan. Buat kami pelaku industri. Kita pernah kebayang, Ibu, packaging komestiknya Bu Dirjen, Bu Tantri dari plastik. Botol, sampo, sabun dari plastik. Nggak cuman daur ulangnya yang harus penarikannya dan kemudian daur ulang. Saya mau menambahkan juga supaya masyarakat tahu bahwa kita punya peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019 soal peta jalan bagi produsen untuk mengurangi sampah. Nah, ini salah satunya adalah yang sudah dilakukan. Jadi yang pertama adalah meredesain kemasan supaya bisa jangan pakai yang sekali pakai terus dibuang.
nggak bisa di-recycle. Nah, yang kedua adalah menariknya kembali. Jadi kita sebut juga extended producer responsibility. Jadi memang produsen itu punya tanggung jawab yang lebih daripada yang seharusnya, yaitu menarik kembali kemasannya. Bu Dirjen, terima kasih banyak. Pak Suhendra juga terima kasih banyak. Kami tunggu terus inovasi-inovasinya. Dan kita pemirsa tugasnya adalah kemudian tadi menjadi masyarakat yang juga bijaksana, bisa memilah dan memilih dari sampah rumah tangga, karena harapannya kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas untuk Indonesia yang lebih sehat dan bersih lagi. Jadi kemasan-kemasan seperti ini sangat membantu. Terima kasih banyak Pak Suhendra dan tim juga. Semoga banyak lagi kita yang tertantang untuk bisa memberikan solusi pada masalah sampah di Indonesia. Sampai jumpa.